Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahman. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pagi hari ini kita semua masih diberikan nikmat hidup sama Allah Subhanahu wa taala. Laras nggih. Buktine nggih jawab. Nggih berarti saya urip. Nggih. Alhamdulillah diparingi sehat, diparingi lapang, purun hadir, mau hadir di tempat ini untuk mengikuti majelis ilmu. Moga-moga semua yang hadir di sini dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, para jamaah sekalian, kita melanjutkan tema dan materi kajian psikologi Islam. Kita sudah sampai pada pembahasan menemukan sebab keruwetan masalah yang ketiga, karena kita sudah membahas dua sebab keruwetan masalah. Yang pertama yang sudah kita bahas, menungso iku nek duwe masalah cepet ruwet ketika imannya itu lemah. Tanda iman lemah itu sering lali karo Gusti Allah, sering lupa sama Allah. Kena masalah bingung, gak ngerti carane, lupa kalau Allah itu Al-Hadi, bisa ngasih petunjuk tapi gak minta petunjuk. Bingung nih, gak gelem sholat, gak gelem njaluk petunjuk, akhirnya bingung terus. Wong Gusti Allah iku ngekek masalah iku cek fakirru ilam wa, awakmu iku ngerti nek lemah gak iso blayu nang aku njaluk to tolong. Kok gak paham-paham, akhirnya ngeluh ae nang warung curhat ae, cak urip digarap koyo ngene yo ajur ngono. Bingung. Ada orang dikasih masalah, merasa ngedon, merasa ngenes, nggak mampu. Maksudnya ditunjukkan sama Allah, awakmu gak iso. Njaluk sing maha iso. Siapa Pak yang maha bisa? Allah. Makanya orang itu kalau sudah banyak lupa kepada Allah, biasanya RWT BLT, ruwet bulet. Niku kata-kata singkatan biyen niku awal-awal arek nom-nom. BLT RWT bulet karo ruwet, sering lali karo Gusti Allah. Tapi kalau orang itu sering ingat kepada Allah, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Kalau sering ingat kepada Allah, lemah, ingat Allah itu maha kuat, ya enggak merasa lemah, wong bersandar kepada yang maha kuat. Goblok gak ngerti apa-apa, tapi bersandar kepada Al-Alim yang maha pinter, maha Al-Khabir yang pakar dalam segala ilmu. Akhirnya ya gak ngenes Pak, aku njaluk tolong ae Gusti Allah diajari. Ngono koncone alumni teko kok mari ono ngajari. Saged apa mboten? Saged. Wong sing gerakno ati makhluk niku Gusti Allah, muqallibal qulub, yang mengarahkan hati, membolak-bolakkan hati, musarrifal qulub, mengalihkan hati niku Gusti Allah. Itu yang pertama. Orang ruwet biasanya sering lupa kepada Allah. Yang kedua, ada orang yang ruwet ketika ada masalah gara-gara psikisnya lemah, mentalnya lemah. Apa cirinya? 3. Yang pertama, ini ono masalah ngamuan, emosi ya, kabeh diseneni, kabeh dilabrak. Kira-kira Pak nggih, ono masalah, marung ditambah murang-muring, tambah parah apa tambah selesai? Tambah parah. Itu namanya meluapkan masalah. Orang itu kalau ada masalah Pak,
kok murang-muring, itu tandanya mentalnya lemah. Wong gak iso, bingung, frustasi. Naudzubillah min dzalik. Tapi ada juga Pak, kena masalah ngenes kok, ngedon, itu betul. Ada, jadinya depresi. Betul Pak? Nah, itu yang jiwanya lemah Pak. Aku gak iso, aku gak berguna ngene iki. Aku gak iso apa-apa, ngenes, mari ngono mati. Enggak kan ngenes. Itu kalau dalam psikologi modern ada yang meneliti aura tubuh, ya aura tubuh orang yang ngenes, depresi, itu auranya paling rendah energinya, sehingga gak kreatif, nang jero kamar. Kenapa kok aku yang kena masalah? Kenapa kok nggak ada yang bantu aku? Kenapa kok berat? Kenapa? Mari gendeng loh. Kadang bertanya kenapa. Makanya kalau orang itu punya masalah Pak, disuruh untuk berjamaah, disuruh ngumpul uang, bukan ngumpul karo setan. Ini dewan ten kamar, sinten kancane? Mau setan. Wong ngenes iku emosine buka, nek buka ya setane melbu. Sampeyan rukyah bolak-balik ya gak mempan. Ana ustate ae jine metu. Ustate mulai jine balik meneh kok. Soalnya apa? Ngenes. Harus diselesaikan ngenesnya. Nah, wong sing ngenes terus biasane wajahe surem. Ono cahayae Pak, wong ngenes terus iku. Tapi nek wong ngamukan wajahe medeni. Oh, beda Pak. Nek wong ku sering keweden Pak, wajahe pucet. Mbok keweden bojone, mbok keweden debt collector, pucet. Ya, itu melihat aura wajah Pak. Nek wajahnya kok menyeringai berarti sering murah-muring. Ya, nek wajahnya kok gonok cahayae berarti dia itu si muram durja, kakek muram. Menes. Enten Pak bener Pak. Oh, tapi nek sing jamaah-jamaah ngene ya metu sinare kabeh kok. Nggih Pak nggih. Itu berarti tanda-tandanya ahli surga. Wajhun malihun. Wajahnya itu ceria. Moga-moga kita semua dikumpulkan di surga. Amin ya rabbal alamin. Itu lemah mental. Lemah mental yang ketiga, sering belayu teko masalah. Kalau masalah gak kuat, belayuin nanti nang warung. Diomeli bojone lho Pak, nang warung ya sampai koncone apalah bocah aman isu-isu mesti nang warung. Gak kuat aku nang omah. Ngono kena masalahnya lho Pak. Nang warung akhirnya sering ngebon wong. Gitu. Jadi belayu teko omah iku menuju masalah yang lain. Wong donya iku tempatnya masalah. Lari dari masalah sama dengan menuju masalah yang lain. Makanya gak mari-mari. Padahal nek karo bojo cerewet kedu dihadapi. Tapi carane kedu ndablek meneng ae. Yo ngono ae engko mari-mari dhewe. Ya, engko judule entek wong wedok iku. Pokoke rungokno. Ya, wong wedok iku nek murang-muring iku tandane pegel. Gak ngerti carane. Akhirnya ana sasarane ya bojone iku. Makanya saran kula nek wong bojo iku murang-muring meneng ae. Kaya model anu lho Pak, ndablek karo lolak-lolok meneng nglak mari-mari dhewe. Ngono anake ngomong, ya. Ketokane bapak wis berubah mah. Saiki ngrungokno terus mah gak nang warung. Ngene lak iso dienggo tuku jajan mah, gak dindakno bapak nang warung. Sampai ngono anake komentar nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu materi kedua Pak ya, sebab kerutan masalah karena lemah mental. Nah ya sekarang yang ketiga, ada orang kena masalah punya lemah pikir, lemah ilmu. Berarti nek kena masalah itu langsung hang, langsung error, bludruk, enten Pak, kok model ngoten Pak. Aku gak iso perlu masalah gak iso aku. Bludruk enten Pak model ngono. Itu berarti lemah pikir. Itu. Ini ono masalah, mesti bingung, aku gak ngerti carane. Mbok wis urus ono, aku tak metu wae. Itu berarti lemah ilmu. Orang itu kalau lemah ilmu biasanya emosian. Tapi ini ilmu nih akeh tentang masalah yang dihadapi, biasanya emosi terkendali. Dalilnya apa? Surat Al-Kahfi ayat 68. Kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana kamu bisa sabar? Bagaimana emosimu terkendali saat ada masalah atas sesuatu yang kamu nggak punya ilmu pengetahuan yang cukup tentang yang kamu sadari. Ya termasuk ketemu bojo cerewet gak ngerti ilmu nih loh Pak. Sekolah itu akhirnya nang koncone iku curhat ae.
yo apa yo ngadepi wong wedok koyo ngono. Ketokane bojoku turunan ketokane. Sampai ngono barang. Sing wedok yo ngakoni aku ngene gawan Mas gawan, trimon wis gawan ngene iki. Bapakku yo ngomongi ngono ekspresif, makku yo ngono cerewet, ketemu cerewet kalau cerewet yo cerewet kuadrat, yo aku iki turunane kok trimon ngono iku. Nggih Pak nggih. Ngono sing wedok sampai ngaku, ngono sampean gak apal-apal. Nah, karo pasangan sing ngono meneng wae, rungokno wae. Rungokno terus, sampai nek sering ngrungokno Pak, wong cerewet Pak, sampai iso dadi wali. Wali jalur duwe bojo cerewet, gak usah keluh kesah nang warung, strimon ya Allah, matur suwun. Ngeten niki nggih oleh pahala innang waha ma'as jalur sabar sampean dadi wali. Soalnya sampean yo gak sepiro sugih, bukan wali jalur syukur. Nggih Pak nggih. Nek wali jalur syukur ku sugih tapi sering infak. Ono koyo ngene iki yo biayai Pak, mangan nanti itu. Apa ono ketokane meja-meja nang ngono. Ketokane ono mangane ketokane. Muka-muka sido. Allahumma sholli ala Muhammad. Kata lagi, jadi ada lemah pikir, ada lemah ilmu. Dalilnya apa? Nah ini, okay. Dalam surat Az-Zumar ayat 9, Qul katakanlah, hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Katakanlah, ora podo antara wong sing duwe ilmu karo wong sing gak duwe ilmu ku beda. Nek ana masalah wong duwe ilmu iku ngerti carane. Iso maca masalah, iso memahami masalah, bisa beradaptasi sama masalah, bisa menjalani masalah, bisa mengatasi masalah. Niku orang berilmu apa orang goblok, Pak? Orang berilmu. Tapi kalau orang itu tidak berilmu, kira-kira bingungan apa betul? Bingungan. Kira-kira sering gembes apa betul? Kok ngene sih? Kok ngene sih? Terus gimana? Mesti protes saya. Gak iso tapi protes. Betul Pak? Nah, kita baca tafsirnya sekarang, okay? Di dalam tafsir karya Imam Ibnu Asyur, beliau menyatakan la yastawil ladina lahum ilmun. Tidaklah sama orang-orang yang memiliki ilmu. Fahum yudrikuna haqaiqal asya. Mereka itu bisa memahami hakikat segala sesuatu. Jadi bisa memahami hakikat masalah, Pak. Walah, masalah sing tak terima iku sunatullah. Soalnya dunia itu memang tempatnya masalah. Ati pindah nandiai ya kena masalah ad-dunya darul bala. Makanya aku gak anti masalah. Wis masalahku tak nggo kanca ngono. Tak nggo koyo tamu ngono. Betul Pak? Meskipun kita hindari mesti ada dapat masalah apa betul? Kita lari dari masalah, ketemu masalah yang lain apa betul? Ketemu. Nah kalau ketemu ya sudah dihadapi aja, diterima dulu lalu dihadapi. Itu kalau paham hakikat masalah. Karena masalah itu sunnah tuh, mau ndak mau, suka nggak suka, siap nggak siap, masalah pasti datang. Orang berilmu nggak alergi Pak kalau masalah. Coba kalau orang nggak tahu hakikat masalah, ono masalah, masalah, betul lagi. Langsung bingung. Berarti lali dia itu senang donya ad-dunya darul bala. Dunia itu ruang ujian. Nek mlebu ruang ujian siap-siap oleh soal. Betul Pak? Bangun lu gak gelem soal. Jadi kok kan metu karo pengawas. Metu kono nang kuburan mari wong. Itu metu tekan nang donya ku nang kuburan. Nggih Pak nggih? Itu wong donya iku tempatnya masalah. Orang berilmu gak kaget Pak. Memang tanggonane. Wong dikek masalah itu kini cek jawab kok. Liya beluakum ayyukum asanu amalan. Nek gono masalah ya gak metu amal. Nek gono amal ya gono pahala. Nek gono pahala gono derajat. Likuli darajatin mimma amilu. Setiap derajat-derajat di surga sesuai kualitas amalnya. Betul lagi? Dengan dilarani uang antara bersabar karo bales, mana pahalanya yang lebih besar? Bersabar. Antara bersabar sama memaafkan, mana yang lebih besar? Oh, memaafkan. Antara yang memaafkan mampu mendoakan yang baik, mana yang lebih besar? Tuh, ono derajatnya dewe. Nah, sampai level sing endi? 4 ya.
Oh, betul nopo-nopo bertahap. Nggih, wong derajat itu tahapan. Pokoknya ngerti carane. Ya. Kalau Robial Adawiyah itu wis gak duwe loro karo makhluk. Soalnya apa? Hatinya penuh dengan cinta kepada Allah. Kabeh iku makhluk Gusti Allah. Sampai diizinno kok nyakiti aku, berarti diizinno karo sing duwe makhluk. Umpama dicegah ya iso, buktine Nabi Yusuf ya dicegah gak sampai melakukan zina. Kok sampai diculno, berarti pengen lihat kualitasku. Betul apa betul? Karena ayatnya wa ma hum bidori nabihi min akadin illa binillah, mereka itu tukang-tukang sihir nggak bisa menyakiti siapapun kecuali dengan izin Allah. Kok sampai Allah kena santet itu jadi dikongkon dongo. Soalnya saat dulu nggak tahu dongo kok. Baru kena santet itu ya astagfirullah astagfirullah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Padahal saat durunge ya nang dugem nang apa. Iya Pak. Dikai santet baru astagfirullah astagfirullah berubah. Iya Pak. Ngono iku maksudnya kok. Bukan masalah ngono ustad barang yo kena santet barang ngono. Iso berarti kurang amal ati. Berarti dikire sek nang lisan, burung sampai mlebu nang ati, batine nang Gusti Allah kurang. Pemaknaane terhadap Gusti Allah kurang. Dikirnya hanya lisan. Kalau dikir lisan pengaruhnya hanya fis sudur, di lapisan luarnya hati. Tapi kalau zikirnya pakai makna, pakai paham, dan ada rasa yang benar, fil qalbi, akan masuk ke dalam hati. Kalau masuk ke dalam hati, faida solahat, solahal jasadu kullu. Kalau hatinya itu baik, karena pemahamannya baik, zikirnya baik sampai ke hati, maka jasadnya juga ikut baik. Makanya wong kune alhamdulillah bener Pak. Biasanya hidupnya itu wajahnya ceria. Betul apa betul? Alhamdulillah itu koyok ndelok wis alhamdulillah matur suwun, tangan kanan sehat meskipun sebelah lumpuh tapi kan separuh sing situ masih baik, perlu disyukuri apa betul? Syukuri, ini sampai mensyukuri sing sehat-sehat, la in sakartum la azidanakum, ditambah kualitas kesehatan sampean. Coba anak wong loro Pak, tapi fokus karo sing loro, kok keple gini kayak soba. Mari ono wiritane ngono terus Pak, sampai nang sirah kok gak kroso iki sarape opo carane. Ngono iku Pak, umpama bendina wae ngono, wong cepet waras apa cepet mati. Pak. Bisa cepet mati wong. Wong zaman Nabi juga ada kasus begitu, orang Arab Badui. Panas yang tinggi malah bersair, saifun kabir, aku sudah tua, hummatafur, panasku semakin tinggi, tasiru ilal kubur, berarti tandani masuk nang kuburan. Wong loro loh, sairnya gitu Pak. Ditegur sama Nabi, laba satu hurun insya Allah. Ojo ngomong ngono, diganti omongane laba sa is okay no problem. Biasa wong panas itu mesti infeksi itu Pak, panas loro kena infeksi mesti Pak, panas biasa lah baksa, enggak apa-apa. Panas itu biasa, bukan tanda-tanda mati. Betul Pak? Ono wong gak panas mati ono. Nggih Pak, bukan tanda-tanda mati. Tahurun bisa membersihkan dosa. Ini awakmu gak perlu kesah, insya Allah dengan izin Allah. Berarti Nabi mengajari berpikir positif apa betul? Ngajari arba'a marot kata Nabi. 4 kali diulang Nabi, tapi bandel tetap bersair, saifun kabir, hummatafur, tasiru ilal kubur, besok sorone mati wonge. Betul Pak? Nah itu berarti salah resep. Ya Pak, salah resep. Ya, makanya di sini kalau orang itu punya ilmu dan mikirnya benar, dia bisa memahami hakikat masalah. Hakoikal asa alama dia alai, sesuai apa adanya, nggak ditambah-tambah. Masalah apa adanya, nggak ditambah-tambah emosi. Masalah Pak ditambah emosi, kira-kira tambah gede apa betul masalahnya? Ketok tambah gede, soalnya bawa ngewedi. Kayak kemarin tuh Pak, COVID-19 loh Pak, sampai keweden, sampai rangkep papat. Ono tamu disemproti kabeh, diadusi. Kulo nggih ngalami, ono klien nih konsultasi, bae sing konsultasi, anak angkate nang ngarep iki disemproti Pak, kok durung mlebu. Ya aku ya menengahi gak apa-apa wis timbang wong keweden pucet setokane wong wis bah.
Mbak dikeramasi ya wis aku. Nyenengno wong Pak, cek kata tambah loro wong nggih Pak nggih. Itu kenapa? Berarti dia ketambahan emosi akhirnya berlebihan. Sekarang saya tanya, COVID-19 itu makhluk siapa? Makhluk Gusti Allah. Diizinkan mengenai orang A, orang B, siapa yang memutuskan? Allah. Kalau yang memutuskan Allah berarti bersandarnya supaya aman kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada amal gaya masker. Amal gaya masker itu melaksanakan syariat, la dororo wala diror fil Islam. Tidak ada yang membahayakan diri dan membahayakan orang lain dalam Islam. Mau jojo aku ngandung virus tak tutupi aja cekaknya nyebar kan ngoten Pak. Tapi bukan menjamin orang pakai masker terus gak kena COVID, karena yang memutuskan tetap siapa? Allah. Yang benar itu bersandar pada amal apa bersandar pada Allah Pak? Bersandar pada Allah, karena amal itu tidak akan ngefek, nggak akan berfaedah kalau nggak diizinkan sama Allah. Ustadz sing ceramah Pak, marino ceramahnya itu berfaedah kepada jamaah, siapa yang mutusin? Allah Pak, bukan ustadznya itu. Makanya nek ceramah itu iso masuk berfaedah, ojo sombong. Moro-moro kon kena gegerotak marino sombong. Nggih Pak, naudzubillah min dzalik. Karena Allah punya sifat namanya An-Nafi. Zat yang mengizinkan sesuatu punya faedah. Zat yang mengizinkan sesuatu punya manfaat. Jenengan didik anak berfaedah jadi anak soleh, itu ikhtiar jenengan apa ketentuannya Allah? Keputusannya Allah. Keputusannya Allah Pak. Amal sampean diputusin punya efek. Betul Pak? Makanya kalau nih anak itu soleh, ojo sok-sokan. Nih duwe anak soleh bukan untuk sok-sokan, tetapi untuk disyukuri. Betul Pak? Bukan menghinakan yang lain, anak yang lain yang belum soleh. Oh, kok anakmu itu dua blek kaya anakku lho, aja ngono. Ngono iku jenenge banding banding no awakmu luwe apik, dhek luwe elek. Kira-kira sing dibandingno luwe elek, tersakiti napa badan? Merasa direndahkan apa badan? Nah, akhirnya muncul sombong. Orang itu kalau paham Pak nama Allah An-Nafi, maka dia nggak akan pernah sombong. Karena saya ikhtiar cari harta, punya efek sampai oleh rezeki, siapa sih mutusin? Allah. Bukan karena kamu ikut seminar, ikut pelatihan, lalu awakmu tadi soge ora. Tapi pelatihan sama seminar punya efek karena Allah mengizinkan. Penting napa mboten Pak ngeten? Penting cek gak dadi kaya Qarun. Qarun iku soge tapi ngakune napa? Aku ngene soge gara-gara ilmuku, pinterku, betul Pak? Gara-gara lupa bahwa dia bisa dapat seperti itu dari siapa? Allah. Kalau Nabi Sulaiman mengatakan apa? Hada min fadli Rabbi, ini karunia dari Allah. Qarun dibanding Nabi Sulaiman, soge pundi? Nabi Sulaiman kono apa-apaan nggih bagi. Fir'aun dibanding Nabi Sulaiman, berkuasa pundi? Nabi Sulaiman itu kerajaan gaib, kerajaan dohir dikuasai sama Nabi Sulaiman. Jin-jin itu loh Pak, takluk kepada siapa? Nabi Sulaiman. Jin itu takluk karena perintahnya, kehendaknya Allah atau kehendaknya Nabi Sulaiman? Kehendaknya Allah. Ini loh Pak, orang itu kalau melakukan sesuatu, melihat sesuatu, nggak pernah lepas dari tauhid. Biasa nih, hati nih selamat. Namanya kolbun salim, hati yang selamat, tidak terkena penyakit. Moga-moga kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian watajri amalahum ala hasbi ilmihim. Kalau menyelesaikan masalah menggunakan amal-amalnya, tahapan-tahapannya berdasarkan kaidah ilmu, Pak. Ini kalau orang pinter, Pak. Berdasarkan kaidah ilmu. Contoh misalnya, ngapunten. Misalnya jenengan itu dijengkelin anak, kira-kira yang jenengan lakukan itu ketika dijengkelin anak emosinya membuat Pak Bang tua biasanya kan emosi Pak, jengkel, mangkel. Kira-kira yang jenengan lakukan itu langsung tausiah, langsung ngomel, langsung ngandani, apa menenangkan diri dulu? Sing dilakoni.
Ngomel dulu. Nah, ketika jenengan itu ngomel dulu, anaknya berubah apa tetap? Tetap, betul gak? Malah komen, mama jahat. Kenapa begitu? Karena pada saat jenengan tuh ngomong sing api, jerone se ono emosi, betul? Yang ditangkap itu omongan baiknya atau emosinya sama anak? Emosi. Makanya dalam hadis Nabi dikatakan faida ghadiba falyaskut. Awakmu iku nek emosi mulai muncul, meneng sih aja ngomong. Betul Pak? Atau pakai ayat yang lain, khudil afwa wa'mur bil urfi. Ambil permaafan, permakluman. Iki arek cilik gurung balik, belum kemampuan olah jiwa. Jadi saya iso metu eleke terus, wong awakmu sing gerang ae padha wae kok. Betul gak Pak? Saya iso metu salah, saya iso metu eleke. Apa maneh anakmu sik gurung balik, ya iso metu omongan sing gak enak. Betul gak? Nyakitin kita, wong sing gede padha wae kok. Apa maneh neneke bocorin, makmu tambah luwe nemen kok timbang awakmu, kon sik lumayan, malah dibocori karo neneke. Ngono dadi senjata apa karo areke. Mama, kata nenek lho, mama luwe parah timbang aku. Wong luwe parah, mama, yo friend kok yo ma. Oh itu, memaklumi lho mama dulu kan pernah juga gitu. Betul Pak? Itu. Lah itu yang namanya apa? Kalau tidak berdasarkan kaidah ilmu, khudil apa? Permaafan dulu, baru wa'mur bil urfi, baru memerintahkan al urfi, sesuatu yang sudah dikenal, sesuatu yang sudah dipahami. Jadi kalau ngasih tausiah sesuai kapasitas anak, aja dudur. Pakai bahasa yang dipahami sama anak, tema-tema yang dimengerti sama anak. Betul Pak? Loh, ini salah urutan Pak, orang nggak berilmu Pak, salah urutan. Kira-kira masalahnya tambah mari apa tambah parah? Tuh, tambah parah. Ini kalau orang berilmu Pak, melakukan sesuatu berdasarkan kaidah ilmu, bukan emosional. Ya, ma'alladina la ya'lamun, berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Fala yudrikunal asya, dia tidak memahami masalah. Bahkan ketika memutuskan amal tidak sesuai kaidah ilmu. Clear Pak ayatnya ini Pak ya. Nah kita mulai praktek sekarang. Ya, ono radio rusak Pak, klasik nang desa. Disetel kresek-kresek, dipindah gelombang tambah kresek. Dicilikno tambah gede, digedekno tambah cilik Pak volumene. Ono radio model kaya ngene Pak diapakno? Nek wong gak duwe ilmu kan dikaploki Pak radio ini. Nggih Pak, digeblek-geblek radio model apa? Karo ngomel-ngomel bareng ngono. Nggih Pak. Iku berarti gak patek pinter. Wis ngerti radio model ngono malah dikaploki. Nek kalau punya ilmu diapakan Pak? Nek awakmu ngerti ilmu elektronika ya bukaan. Betul nggih Pak? Nek duwe ilmu dhewe, nek gak duwe ilmu digawa ten pundi? Ya reparasi, wis gak murang-muring, godang reparasi ngono. Gawe nang ahli. Betul Pak nggih? Kabeh niku enten ilmune menapa mboten? Enten wong masalah kopian ngeten iki enten ilmune. Nek ate salat, kopi ae rada mendhuwur. Cek apa? Cek gak ketutupan bathuke niki. Nggih, tapi nek ceramah ngeten rada ditutup kaya ngeten iki. Nggih Pak nggih? Nek rada miring berarti banting. Gitu. Nek rada ngene iki kalah kopi ngono lho. Iku ana ilmune, nggih Pak nggih. Iku manajemen kopiah. Pakai baju niku enten ilmune apa mboten Pak? Namanya tata rias, tata busana. Misalnya jenengan kopiah kuning, baju merah, nisore ijo, iku kapsul jenenge. Sampai nanti gawe kayak ngono celuk kapsul sampean. Oh, kuning merah hijau dicampur. Nggih Pak nggih. Kula nek masalah busana biasa dikritik kalau nyonya kula, Mas gak cocok nanti. Kula nggih nurut wong pakar busana. Itu nurut bagian penata busana. Ini dituruti wong wedok iku seneng apa mboten? Seneng gitu. Kene yo gak pakar nurut ae wong mubah ae kok. Nggih mboten haram. Apa maneh nyenengno wong afdalul a'mal ba'dal faraid idkhalul surur alal muslim. Amal yang paling afdal setelah yang wajib-wajib memasukkan rasa bahagia kepada orang lain. Bapak, kalau tanggal jenengan pengen nyenengno bojo jenengan apa mboten?
Pengen apa dan? Kok gak banter ya menurut? Kataannya belum dari hati yang terdalam. Gitu. Sampai nanti kalau hatinya itu ingin menyenangkan orang, jenengan akan disenangkan sama makhluknya Allah. Al jaza min jinsil amal, balasan Allah sesuai dengan jenis perbuatannya. Jenengan suka nolong, akan ditolong karo Gusti Allah. Seneng gembirakan makhluknya, jenengan akan digembirakan sama Allah. Pripun, Pak? Matur saking subuh niki, kira-kira pengen apa mboten nyenengno wong? Pengen. Nyenengno bojo? Nyenengno anak? Alhamdulillah tobat kabeh ya, Pak. Ibu ya, ibu-ibu yang di belakang pengen nyenengkan suami, kok gak banter ya? Katanya ana pendaman emosi kata nguri katanya. Semoga-moga kalau dongakno kabeh sing hadir niki punya keinginan menyenangkan makhluknya Allah. Karena suka menyenangkan makhluknya Allah akan disenangkan sama Allah Subhanahu wa taala. Al jaza min jinsil amal. Balasan Allah sesuai dengan jenis perbuatannya. Ngoten nggih Pak? Kita lanjut sekarang. Saat bermasalah orang yang berilmu dan tidak berilmu beda apa badan? Beda. Kalau orang berilmu, orang tidak berilmu, emosional apa badan? Emosional. Kalau orang berilmu terkendali emosional badan? Terkendali. Betul gak Pak? Nah, sekarang kita mulai satu-satu Pak. Ini praktek di klien Pak, supaya ada contoh kasus. Yang pertama, ada sebagian orang kalau ada masalah kebiasaannya itu melihat luaran masalah. Jadi ini ono masalah itu tidak berpikir mendalam Pak. Umumnya wong ngene yo ngene, tapi tidak mendalami masalah. Itu namanya berarti dia melihat masalah cuma luaran. Padahal yang benar itu harus melihat substansinya, inti masalahnya. Contoh Pak, ini ada seorang perempuan Pak, umur 40-an tahun, delok bojone iku wis kaya gak harmonis ngono Pak. Ya gak kaya sing biyen gitu. Ono lagune, kau bukan seperti yang dulu gitu. Padahal yang dulu itu so senyum, sumeng, ngobrol enak ngono. Sing wedok iku punya kesimpulan, biasanya nih umur 40 tahun wong lanang kok gak pati seneng, iki biasanya ketokane aku wis rada elek ketokane wis kurang langsing, kurang opo, kurang bahenol, kurang opo ngono. Akhirnya apa Pak yang dilakukan? Dia memperbaiki fisiknya. Mulai melu senam Pak, senam pilates, senam poco-poco, senam juga, macam-macam Pak dilalui. Cik napa? Cik langsing, ditambah jamu, galian singset, galian rapet, sampai galian kabel bareng itu. Cik langsing, cik wajahnya seger, diwangi Pak. Akhirnya apa Pak? Setelah dilakukan berbulan-bulan, ternyata bojone pancet. Sami mawon, nggak berubah sama sekali. Ternyata setelah didalami bukan masalah fisik yang menjadikan suami itu nggak betah, nggak nyaman. Apa masalahnya? Ternyata istrinya karena mulai berubah juga nggak seperti yang dulu. Nek bojone mbiyen sadurunge sogeh, nek bojone iku teko, biasanya disiapno teh, ngobrol sing enak. Karo ditakoni Mas, ya apa Mas pekerjaane, ya apa pimpinane, ketemu sapa wae. Sing lanang cerita Mas seneng dikodang karo bojone. Berarti merasa diperhatikan apa mboten? Perhatikan. Nah, setelah kaya Pak, duwe omah loro, mobil-mobil mewah, sering plesir ke luar negeri. Wong gak plesir satu kali aja ke Eropa Pak setahun, murang-muring kok bojone. Ya, mari ngono nek ketemu karo bojone iku mesti bahas, Mas, sebelah lu wis ganti mobil, tak ganti mobil sing anyar ta. Tasku lho Mas wis gak branded meneh, saiki ono sing tipe terbaru. Berarti ada perubahan apa mboten Pak pola ya Pak? Berubah. Nah, suaminya nggak nyaman. Biyen pas gurung sukses kok enak dijak ngomong. Nek ngomong yo enak no yo diladeni. Saiki kok malah sibuk ono arisan iki, arisan iku. Sekarang saya tanya, berarti problem utamanya itu di masalah fisik atau masalah komunikasi? Nah, baru ketemu Pak. Ternyata inti masalahnya bukan masalah fisik, tetapi masalah komunikasi. Setelah Pak melihat lebih dalam, bukan hanya sangkaan, bukan hanya dugaan, mengikuti orang-orang pada umumnya.
Itu diketahui setelah kapan, Pak? Setelah terjadi interaksi, ditakoni, ngomong sing enak-enak, jane iki ya apa sih, Mas? Betul Pak? Ketika pola komunikasinya dirubah, potensi berubah apa betul masalah ya, Pak? Berubah karena kemarin ada aksi-aksi yang salah. Ini Pak, ini kebiasaan orang kadang-kadang hanya melihat luaran tapi tidak melihat daleman. Ngapunten Pak, biasanya ono putra jenengan nek teko sekolah tok assalamualaikum iku salim mari ngomong, tapi tiba-tiba 1 bulan berikutnya assalamualaikum terus mlebu kamar, berarti ini enten masalah apa mboten? Tapi biasanya wong tua itu langsung murang-muring karena nggak beretika atau mendalami masalah Pak rata-rata. Oh, dia mendalami masalah wis soal ilmu iki berarti ya. Tapi rata-rata ya langsung ngadeg. Kok ngono carane? Gak kaya biasane. Lapo malah diseneni areke. Betul bagi? Nek diseneni kira-kira areke mau terbuka apa mboten? Mboten, wong gak nyaman karo wong tuane. Ternyata dia sampai berubah pola begitu karena dari luar ada masalah yang nggak bisa dia kendalikan. Teko omah langsung mlebu kamar. Tapi wong tuane kalau nggak punya ilmu tentang masalah, murang-muring nopo tenang. Murang-muring, arek kok model ngene di sekolah no, di ngajak no, kok ngopo dadi model kayak gini, betul lagi? Apa itu menyelesaikan masalah? Enggak, kalau menyelesaikan masalah ya ditanyain, dijak ngobrol supaya bisa tahu substansi masalah. Paham lagi nomor 1 ini Pak ya? Kalau orang berilmu biasanya cari inti masalah, bukan terpengaruh sama luaran masalah. Anakmu kok sampai mlebu kamar gak beretika, berarti dia lagi nggak bisa menguasai dirinya, mengendalikan dirinya. Soalnya gawa masalah berat teko jobo. Kula tanget jenengan, enten apa mboten wong lanang gawa masalah teko kantor, mulai nang omah betutut karo manyun, enten apa mboten? Bu, enten apa mboten, Bu? Oh, sing gerange ana kok. Ngono teko omah betutut manyun. Ngono kira-kira bojone sing wedok kira-kira dibukakno pintu apa dikokon nang warung? Bu, dibukakno pintu apa dikokon nang warung? Dibuka pintu. Oh, solihwah ngene pokoke. Katane pengajiannya berhasil, solihwah tetap dibuka no. Marung digawekno teh sari roti, oh sari roti, ya. Satu lagi. Nah, ini 1 ya. Yang kedua, ada sebagian orang klien yang datang kepada kami menganggap masalah itu wis final, wis ending, wis gak iso didandani. Sing wedok teko kepada kami, Ustaz ini kira-kira cerai Ustaz, kataan gak kuat aku, gak iso ngatasi wong lanang situ iki. Diceritakno Pak perjalanan masalahnya, dikira bahwa masalahnya itu wis final, gak iso didandani. Sekarang saya tanya, orang seperti ini biasanya sampai minta cerai itu kira-kira karena dia punya ilmu mengatasi masalah apa wis bludrek? Berarti dia lagi gak ketemu jalan meneh. Ibaratnya apa Pak? Umpama nang komputer file wis entek, wis gak ketemu coro. Sekarang saya tanya, di atas ilmu ada nggak yang lebih berilmu? Ada. Berarti kita ini kalau sampai mentok, berarti tandanya ilmu kita terbatas. Kalau mau mengatasi masalah, ya berarti harus nambah ilmu atau bertanya kepada orang yang pakar terhadap ilmu tersebut. Maka ketika konselor ditanya, yo gak langsung cerai Mbak, didelok sih. Ayo tak bantu moco masalahnya. Kadang-kadang orang itu nggak bisa baca masalah, dikira bahwa masalah itu sudah final, sudah ending, nggak bisa diselesaikan. Ada lagi klien datang ngomong anaknya, angel Ustaz, anakku ini sampai percobaan bunuh diri sampai 3 kali. Angel, aku wis nglakoni apa ae gitu. Padahal ternyata Pak, sumber masalahnya bukan di anaknya. Sumber masalahnya ada kepada ibunya yang nggak tahu cara aksi yang benar. Sekarang saya tanya Pak, kalau ada kumpulan aksi-aksi yang salah terhadap masalah, kira-kira reaksinya jadi positif atau negatif? Negatif. Jadi akumulasi yang negatif. Ini kalau aksi-aksinya diubah, prosesnya diubah, bisa nggak hasilnya berubah?
Bisa. Nah, ini yang dinamakan itu adalah akumulasi proses. Sekarang saya tanya para jamaah sekalian, enten perusahaan kena masalah keuangan, dadak ruginya itu besar. Sekarang saya tanya, misalnya pimpinannya itu yang dilakukan itu nyalahkan karyawan, kalau nyalahkan divisi bagian, kira-kira kalau hari-harinya pimpinannya itu begitu, masalahnya selesai apa tambah parah? Ya tambah parah. Masalah itu bisa selesai ketika Pak manggil yang namanya konsultan, kongkon-kongkon, usul-usul, tanya-tanya. Betul lagi, memanggil konsultan. Nah, konsultan mesti takut, ya apa riwayat perjalanan nih, perusahaanmu kok sampai ngene, cerita kabeh Pak, kabeh di bagian-bagiannya kok jelas no. Betul lagi. Baru dijelentrehno Pak karo konsultan. Ini loh, kemarin itu ada aksi-aksi dari divisi ini yang nggak sesuai kaidah, tapi dinjarno kabeh itu boleh abe, goro-goro sibuk, tidak ada yang kontrol, tidak ada yang mengendalikan, sampai kebablasan. Betul lagi. Ketika dibacakan sama konsultan, kira-kira wong rada sadar apa mboten akhir? Sadar. Karena dibacakan proses terjadinya. Sama dengan tadi istri yang mau cerai. Sampean tahu nggak Mbak, suami sampean kok modelnya koyok ngono iku? Ternyata yo suami sampean biyen ku punya riwayat urip, duwe wong tua sing temperamen, nek ketemu mesti tukaran terus. Dia itu anak sulung Mbak, anak sulung, adik iku kemerintil, dia itu kurang perhatian, kurang kasih sayang. Bapak ibu memperhatikan adik-adik. Iki modele wong lanang kurang kasih sayang, kurang perhatian. Dadi cirine wong ngamukan. Lah kok ngamukan soalnya sampai nggak perhatian, sampai nggak ngerti carane. Ada kuali jiwa yang nggak terpenuhi. Iki nek dipenuhi Mbak jiwanya dalam 2 bulan 3 bulan berturut akan berubah wonge. Ya apa Mbak? Kira-kira mau nggak? Kira-kira sampean ku sakno nggak karo bojo sampean sing riwayate ngono? Sing awalnya jengkel Pak, akhirnya berubah menjadi kasihan. Sakno yo, ternyata bojoku biar ngalami ngene-ngene, akhirnya perilakunya dadi ngene. Akhirnya Pak ditirakati Pak 3 bulan. Jadi anaknya dikompak, pokoknya kok nek bapak meskipun dia salah, kok dia bener wis kene menengai, turuti ae. Pokoknya cek seneng, cek puas pokoknya. Meskipun salah Pak, wis gak apa-apa nurut ae. Dikompak Pak sa anak-anake. Boe karo anake itu kompak kon salim kon ngecat rumah itu pol kadot mejiku binu cat ae gak apa-apa pelangi ana tamu kok dijelasno karepe bos jelasno engko nek sadar lah diubah meneh warnae wong iki lagi perawatan gitu. Dilakukan Pak 3 bulan Pak, berubah drastis. Sing awale nang nightclub, sing awale ku nuwakal, berubah dadi takmir masjid, gelem salat subuh. Karena tirakatih wong wedok ngalah ngomong koyok arek cilik sing terakhir ngomong duwe anak lho Pak, iku arek cilik wis dituruti, mari ngono diikuti terus, ya disayang, diperhatikan. 3 wulan Pak, akhirnya berubah pasangannya. Biyen gak seneng ustad, dia iku seneng ustad Mesito, ustad Puji. Soalnya biyen pernah nakal, mari ono tobat. Kayak aku mirip katane. Gelek bolo deh. Ya apa ustaz sing liyane gak pernah ngalami elek, manu dadi apik. Puji iku lho. Senengane iku Pak favorit. Tapi setelah sadar, ya ustaz yang lain suka, ustaz Hidayat, ya suka semua akhirnya. Berarti wis waras. Betul lagi. Nah ini istrinya mau berubah karena kita jelaskan riwayat hidupnya. Ini loh Mbak prosesnya perjalanan sampai bojo sampean kok iso elek kayak gini, ono riwayat ini. Coba secara psikologi sampean penuhi aja apa namanya jiwanya, jiwa perhatian, jiwa penghargaan. Meskipun gak pati sempurna, sampean jempol ya Mas, muantep kowe Mas, sampean ngurus arek-arek pun matur suwun Mas. Kira-kira wong lanang di ngono seneng no, Mbak? Bu, seneng Bu katanya Bu, minta diapresiasi Bu. Makanya bapak-bapak kok resik-resik ngarep, bojoku rek wis ganteng, sregep, dermawan, jangan sampai oleh duit mari sampean ya. Meskipun wonge rada pelit tapi sampai ngomong dermawan ya, engko lak wonge berubah. Betul Pak nggih? Pokoke diomongi sing apik-apik ae. Innal hasanati yudhibnas sayiat. Kebaikan-kebaikan itu nanti bisa geser Pak keburukan, asal kebaikannya konsisten. Ojo mentreatment orang itu 3 hari dipenuhi kebutuhannya, seminggu sampai ngamuk. Yo kasih udah berubah wonge.
nggak konsisten gitu. 3 hari ngurusi, 1 minggu ngamuk. Kira-kira wong cepet sehat apa tambah lara, Pak? Tambah lara, wong bingung. Jane bojoku iki bener apa enggak sih? Wingi kok halus koyo ngene tapi saiki kok muangkel koyo ngene. Kira-kira sing lanang bingung apa, Pak? Bingung gitu karena tidak konsisten. Clear Pak? Jadi beda, orang itu kalau melihat masalah itu ending biasanya putus asa, ngenes, tidak punya energi untuk mengatasi masalah. Tapi kalau melihat masalah ini ada proses-proses yang salah, yang perlu dievaluasi, yang perlu dibuat aksi-aksi yang baru sesuai kaidah ilmu, pasti kalau kaidahnya ilmu benar, prosesnya berubah, kira-kira reaksinya bisa berubah enggak? Berubah secara sunatullah, berubah. Nah, punten Pak, jenengan punya anak yang depresi. Gara-gara kemarin jenengan punya tuntutan yang tinggi tapi nggak ngukur kapasitasnya anak, nggak bisa ngerti, sehingga pola-pola sampean itu emosi, murang-muring, nyalah-nyalakan, instruksi terus, ngongkon terus. Kira-kira ketika jenengan mau ngobati orang yang depresi, kira-kira tetap dituntut terus, dikongkon apa didiagnosis? Nek pengen ngobati Pak, didiagnosis apa tetap dituntut? Tetap dituntut Bu. Tentu ya gendeng arek ya. Wong arek depresi kok saya dikai tuntutan. Betul lagi. Orang itu kalau lagi ngedon itu jarno sih biar dia itu healing terhadap dirinya. Ojo malah ditekan-tekan terus. Betul lagi. Yang kedua malah dikasih kegembiraan sama optimisme. Betul lagi. Bahkan kalau kita itu merasa ada cara kita yang salah, kita minta maaf. Kalau mau ngobati orang yang tertekan, karena selama ini dia merasa tidak dimengerti, merasa tidak dipahami kapasitasnya sekian, tapi tuntutan sampai itu lebih dari kapasitas. Dia mau ngomong, jenengan bentak terus. Betul Pak? Ini kalau ngobatin anak seperti ini, dinjarno cek healing deh. Supaya bisa apa? Melihat dirinya. Yang kedua, dikei kegembiraan, dilerem-lerem gitu. Yang lerem siapa? Kalau yang membuat masalah bapak ya saya ngelerem ibu wong sing ana luka kepada bapak ya saya ngelerem wong liya atau saudara-saudaranya. Itu tekniknya. Berarti kan kalau aksi-aksi itu dirubah, wongnya bisa waras sama badan depresi. Bisa, bukan final Pak, bukan ending. Wong depresi terus gendeng, enggak kok. Depresi tapi caranya itu benar, langkahnya itu diubah menurut kaidah ilmu, ya berubah. Ini namanya berarti apa? Paham bahwa masalah itu cuma akumulasi proses. Kalau prosesnya dirubah, hasilnya juga bisa berubah. Ini kalau orang punya ilmu. Berarti kalau orang punya ilmu seperti ini, melihat masalah optimis sama betul Pak. Jadi optimis, aku ngerti cara ini, aku harus belajar. Di ono masalah ini, urutan ini, wingi urutanku salah, misalnya gitu. Nah dengan begitu kira-kira kalau ada masalah orangnya menjadi optimis, betul? Optimis, insya Allah ini. Kalau jaluk tolong Gusti Allah. Ini yang kedua, Yang ketiga ada 4 aja kok Pak, gak suwe kok. Diceluk-celuk kerupuk sebelah kanannya. Tenang. Soalnya napa ini ono pengajian, kok wis ono suguhane iku golek suwe-suwe jan. Soalnya terdistrak gitu. Kecuali aku mau pas teko kono tampilan kaya ngono. Aku saya konsentrasi. Goro-goro kena distrak itu mah. Cuma 4 kok Pak. Nomor 3, tenang Bu, cuma 4. Yang ketiga, ada orang kena masalah itu fokus pada akibat. Misalnya duwe anak, bijine matematika 3, 4, 5 abang kabeh kobong rapote. Ya, apa maneh anak yang ngomong rapot ku lho tampil beda karo sing liyane. Sing liyane ireng-ireng kabeh, iki abang kabeh. Ngono iku ditakoni mak biji bahasa Arabmu kok mek loro. Jane aku iso 10 mak, tak bagi nang kanca-kancaku loro-loro. Iki arek goblok tapi pinter ngomong model ngene iki, ya. Ngoten niku Pak, ya. Nah, ternyata para jamaah sekalian ada kasus ya anak tidak bisa matematika sama ibunya itu digonta-ganti guru les matematika. Sampai banyak Pak ganti, tapi bijinya tetap. Ketika bijinya jelek, mae rada isin nek pertemuan wali murid, kira-kira sing diomeli sapa? Hah?
anaknya, kamu itu menjatuhkan nama baik emak, padahal arisan ya ketemu karo ibu-ibu ini, ya apa mak, matematika elek kayak ini. Nah kalau ibunya sudah ruwet gara-gara nama baik, kira-kira treatment anaknya itu dengan emosi apa dengan tenang? Emosi, karena dia fokus sama akibat. Delok telu papat limo bijine kok abang kah kabeh. Itu namanya orang kalau ada masalah fokus sama akibat. Akhirnya kira-kira sempat napa mboten mikir sebab, gak pati nemen mikir sebabnya. Nah, akhirnya ngenes terus apa mana mertua ngerti, padahal mertua itu guru matematika. Putu-putu koyo ngene, nurun ke sapa iku? Gak aku mak, gak aku, ono nurun bareng. Dadi ruwet tok bahas nurun sapa. Nggih Pak ya. Ya, itu baru selesai ketika dia mau menerusi sebab takon anake. Nah, awak mulai belajar matematika ya apa sih nak rasane? Karo guru-guru ku ya apa sih? Terus dia cerita, mak, aku pernah ngalami mak guru matematika mak pas SD killer mak. Aku pernah ngalami mak disuweneni dibully nang ngarep teman-teman. Sejak itu mak aku mbok karo matematika itu bulet, trauma berarti. Dia punya masa lalu trauma yang tidak diketahui sama emaknya. Berarti kalau ini trauma, solusinya digonta-ganti guru apa diobati traumanya? Ya diobati traumanya dulu. Supaya dengan matematika dia tidak anti, dia tidak alergi. Betul Pak? Ada nggak Pak kasus model begini? Gara-gara kejadian sesuatu, lalu dia nggak suka pada sesuatu. Bisa terjadi nggak? Bisa. Nah, untuk menyelesaikan ini nggak bisa digonta-ganti guru. Sampai gonta-ganti guru sampai guru sing bayarannya larang, ya gak waras arek. Yang dilakukan dulu adalah karena sebabnya trauma, berarti traumanya diperbaiki. Ini cara berpikir masalah. Jangan fokus sama akibatnya, tetapi harus fokus kepada sebab. Kalau punya ilmu begini enak loh, Mbak. Enak, tapi rata-rata kesabotase akibat apa sebab? Akibat ngenesik marono bludrek. Nggih Pak nggih. Padahal secara keilmuan harus cari sebabnya sampai ketemu. Kalau ketemu sebabnya digarap, akibatnya berubah. Terakhir 4 nih, terakhir biasanya rata melek. Papat wayai sana ya. Terakhir yang keempat ya. Jadi ada orang itu kena masalah, fokus pada cabang-cabang yang banyak. Ya, ini ada kasus nyata Pak. Seorang ibu karo bojone bermasalah, karo anaknya bermasalah, karo wong tuane bermasalah, karo kesehatannya bermasalah, ngurusi apa-apa bermasalah. Cabangnya itu wakil para jamaah sekalian. Pekerjaan nang rumah itu berantakan, wong digarap dewi. Ya, karo bojone karo anaknya gak iso kompak. Waktu kok gak iso kompak. Ternyata bojone itu modelnya ekspresif, gak cocok murang-muring, gak sesuai carane langsung dikomeni. Ono areke anake nyapu tapi gak pati resik, nyapu model koyo ngene, ate dadi resik apa? Ngene iki malah nambahi kerjaan. Dadi anake diranguringi, bojone ate bantu, ngene ae gak iso, mene gak iso. Sampeyan ku jane ya apa lanang apa gak? Kira-kira Pak, ono pekerjaan rumah model pemimpinnya koyo ngene, iso kompak apa mboten? Tinggal nang warung bareng ngono. Terus anaknya nyerintut nandi gitu. Akhirnya pekerjaan rumah sering berantakan. Kalau orang tua nih beda pendapat, orang tuanya sendiri beda pendapat, langsung nyolot. Gak ngono sesuai kaidah ilmu begini mah, gak bisa begitu mah. Langsung pakai ilmu deh. Padahal mama lu itu ya, itu pengalaman ya. Kira-kira orang tuanya suka apa enggak? Enggak. Sama keluarganya ya begitu, nggak bisa ngalahan. Nah sekarang saya tanya, ini sampai punya masalah kesehatan, gampang ngeluh, wong murang-muring terus, ya migrain barang itu, karena sepaneng terus. Sekarang saya tanya Pak, ada masalah kesehatan, ada masalah dengan orang-orang, ya, dengan pekerjaan banyak yang berantakan, ya. Ini kalau di dalam agama, kalau dalam ilmu psikologi, kalau ada masalah interpersonal berarti masalah yang berkaitan dengan orang lain, dengan pasangan, dengan anak, dengan mertua, dengan teman, sering gak cocok. Terus dengan urusan pekerjaan rumah sering gak beres, pekerjaan organisasi juga sering kelar. Berarti sumbernya di mana Pak? Sumbernya kira-kira yang mau diselesaikan dulu itu interpersonalnya atau urusannya atau dirinya sendiri Pak yang diselesaikan dulu. Kira-kira sumbernya mana Pak yang mau diselesaikan dulu? Akarnya mana?
dirinya sendiri. Karena yang menyebabkan orang lain, interpersonal, orang lain itu nggak nyaman, nggak suka, menjauh, itu disebabkan dirinya atau orang lain? Dirinya. Kalau dirinya itu karakternya nggak berubah, kira-kira masalahnya bisa berubah apa? Betul lagi, punya tim dalam rumah, tapi ada masalah dengan pasangan, dengan anak-anak, karena gaya mimpin kalau urusan rumah itu mesti nyalano, mesti ngeritik, nggak pernah apresiasi, nggak pernah dirubah Pak caranya, akhirnya nggak nyaman. Berarti kalau pengen berubah, yang dirubah siapa dulu? Dirinya Pak. Itu sampai kasusnya Pak, ibu ini sampai anaknya itu gangguan emosi. Itu kalau marah sampai gebrak-gebrak meja, sampai mukul-mukul. Ya anaknya belum balik Pak, gak kena dosa itu. Tapi maes yang digarap karo Gusti Allah. Dikai anak gangguan emosi, dipaksa lembut, dipaksa santun, dipaksa ramah dengan dikasih anak yang tadi itu. Kesuaminya akhirnya juga berubah Pak. Kesehatannya juga akhirnya berubah. Ketika dia apa Pak? Mulai berubah lembut, mulai berubah santun, mulai berubah ramah, mulai berubah empati, ngertiin orang lain, menghargai pendapat orang lain, nggak beda titik langsung sikat, beda titik langsung sikat, dia rubah polanya. Akhirnya apa yang terjadi para jamaah sekalian? Wong tuane apian meneh, pasangannya apian meneh, anak-anaknya apian meneh, pekerjaan rumah bisa diselesaikan, soalnya kompak, nih anaknya nyapu, pinter meskipun gak resik, pokoknya gelemnya nyapu, betul lagi. Nah berarti ini onok masalah uake, berarti harus diambil akarnya. Akarnya itu intrapersonal kita. Kalau kita mulai berubah semakin baik, sekitar kita juga ikut berubah. Sepakat teman-teman? Nah dalilnya ini para jemaah sekalian, innang woha la yughayyiru ma biqaumin, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib seseorang jika dia tidak merubah apa-apa yang ada pada dirinya. Awakmu yo gak iso kebuka rezeki. Ini awakmu itu modelnya males terus, suudon terus, gak berbaik sangka kepada Allah, gak terbuka, murang-muringan terus, yo gak teko, wong wajahmu manyun. Wong ati teko nggawa duwe gak sida kok medeni wong gak sida wis. Jane tak kei duwe, tapi kok ngono. Jenengan isu-isu ate ngekei satpam, ternyata satpam murang-muring yo gak sida mulai kan. Betul lagi? Iya. Ternyata yang menyebabkan gak jadi ngasih siapa? Ya satpam dhewe wajahnya berubah. Umpama senyum lho sida dikei, betul lagi? Nah, itu berarti apa? Kadang-kadang rezeki menjauh, orang lain tidak nyaman. Berarti yang salah siapa? Diri kita. Kalau jenengan pengen nasib keuangan berubah, nasib urusan berubah, nasib hubungan dengan orang lain berubah, maka yang dirubah dulu siapa Pak? Diri sendiri. Karena akar masalah ada pada diri kita. Makanya di dalam ungkapan para ulama, barang siapa sering memperbaiki dirinya, maka Allah akan membantu dia memperbaiki ucapannya, memperbaiki tindakannya. Ini ucapannya itu lebih baik, pembawaannya lebih baik, tindakan lebih baik. Kira-kira sekitarnya bisa berubah nggak Pak? Bisa lebih mudah berubah menjadi lebih baik. Saya kira itu nih pertemuan hari ini. Moga-moga bermanfaat. Hari ini kita belajar ilmu tentang masalah. Ini onok masalah deloken luwe dalem, ojo luaran tok, nanti jadi reaktif. Betul nggih Pak? Ini onok masalah, kudu ngerti proses terjadinya masalah. Ojo-ojo prosesmu selama ini aksi-aksinya salah terus, makanya tambah nemen masalahmu itu. Perlu dievaluasi proses supaya masalah bisa berubah menjadi lebih baik. Betul nggih Pak? Yang ketiga, ini ono masalah, kele ono sebabe. Ojo ngenesi akibat, ojo sabotase akibat. Engko tambah loro awakmu. Gak gelek sebabnya ngenesi akibat. Yang terakhir yang keempat, ini ono masalah, ojo fokus pada banyaknya masalah-masalah. Gelek ono akare. Ternyata alhamdulillah diparingi info saking Gusti Allah, akare nang jero awakmu dewe. Ini awakmu itu berubah menjadi semakin positif, wajahmu tambah semeringah, omonganmu tambah enak, cara-cara menyikapinya tambah baik. Sekitarnya bisa berubah? Bisa. Sobirin dibarengi Gusti Allah, husnudon dibarengi Gusti Allah. Ucapannya takwa, tindakannya takwa dibarengi sama Allah. Diberi apa? Makhroja, jalan
keluar. Saya kira itu Pak dari saya. Moga-moga kita semua ditolong oleh Allah di seluruh urusan kita. Amin. Kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.